Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah arsalahu basyiran wa nadhira. Wa an Abi Sa'id, dari sahabat Abu Sa'id atau Sa'di bin Malik, ya, Sa'di bin Malik Al-Khudri, ya. Jadi Sa'di bin Malik bin Sinan Al-Khudri atau biasa dikenal Abu Sa'id Al-Khudri, ya, radhiyallahu anhu, atau kalau yang lebih tepatnya radhiyallahu anhuma. Kenapa? Karena Abu Sa'id Al-Khudri ini ayahnya juga seorang sahabat, ya, yang ayahnya gugur dalam peristiwa perang Uhud, ya, sebagaimana pernah kita sampaikan di bab sebelumnya. Beliau menyampaikan anna nasan minal ansar, bahwa ada orang-orang dari kalangan Ansar, ya, kalangan Ansar ini orang Aus dan Khazraj yang memberikan nusrah, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya mereka adalah orang di Yathrib dari dua suku besar, ya, suku Aus, suku Khazraj, ya. Lalu kemudian karena memberikan pertolongan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Islam, mereka menjadi Ansarullah, maka kemudian digelar sebagai suku atau digelar sebagai kaum Ansar, Al-Ansar. Jadi ada di antara mereka itu yang datang meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jadi sa'alu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fa'atahum. Mereka datang meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau memberikan. Ya, beliau punya harta, beliau berikan. Kemudian summa sa'aluhu, mereka kemudian minta lagi, ya, fa'atahum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali memberikan, ya. Jadi diminta berulang pun Nabi tetap memberikan. Hatta nafida ma'inda, sampai habis, sampai harta yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu habis. Faqala lahum, ya, hina anfaqa kulla syai'in biyadihi, lalu beliau menyampaikan kepada mereka ketika semua itu sudah diinfakkan, sudah habis harta diinfakkan kepada mereka, Nabi SAW bersabda, ya, berpesan kepada mereka. Ini pesan beliau, ya. Jadi Ibnu Alan mengatakan faqala uqba nafadihi tanfiran lahum minal istiktsar mimma zada 'alal hajati minad dunya. Beliau menyampaikan ini sebagai bentuk apa? Setelah habis harta tadi dibagikan, beliau menasihati mereka agar tidak mengambil berlebihan, al-istighfar, ya, agar tidak meminta harta itu berlebihan, mimma zada 'alal hajati minad dunya, yang melebihi kebutuhan mereka di dunia ini. Nah, jangan berlebihan. Jadi kalau untuk kebutuhan Nabi kasih, tapi Nabi ingatkan agar mereka tidak meminta-minta melebihi apa yang menjadi kebutuhan mereka, ya. Jadi kalau memang butuh itu meminta itu boleh, ya. Jadi, bahkan dalam bahasa agak kasar, mengemis pun boleh kalau memang butuh, ya. Hanya saja yang lebih utama nanti menahan diri, ya, yang lebih utama. Tapi seandainya meminta pun juga boleh. Yang penting sesuai dengan hajat atau kebutuhan, ya. Jangan sampai meminta-minta itu menjadi apa? Sarana memperkaya diri, ya, minta-minta, ya, jadi membajak belas kasihan orang lain, ya, apa namanya, ya, memanipulasi mereka, ya, memanfaatkan iba manusia untuk apa? Untuk memperkaya dirinya, ya. Tiap hari, ya pandailah dia, ya, berakting gitu, pandai dia menampilkan tampang yang memelas, ya, seakan sangat butuh, bahkan kadang itu kelihatan seperti orang sakit, ya, dan sebagainya, ya. Ternyata rumahnya besar sekali di kampung, ya, besar sekali rumahnya di kampung. Dari mana? Dari pengemisnya itu, dari meminta-minta, ya. Bahkan terkadang ada juga itu bentuk peminta-minta itu ternyata mafia, ya, bagian dari kejahatan yang terorganisasi, ya. Mudah-mudahan di daerah kita tidak ada, ya. Jadi ini bukan berarti kita bersuuzon, ya. Kalau ada peminta-minta jangan juga kemudian kita berprasangka buruk, ya. Sepanjang tidak ada indikasi ke arah sana, ya kita kedepankan prasangka baik, kita bantu dia,
Sebagaimana yang kita sampaikan di bab yang pertama yang lalu, ya, jangan curiga kepada mereka selama tidak ada indikasi. Ya, kita berprasangka baik, serahkan saja, nggak apa-apa ya. Kita ikhlas berinfak, bersedekah karena Allah Taala. Bahkan andai pun kita tertipu, yang bersangkutan karena sangat pandai berakting ternyata penipu, ya nggak masalah, pahalanya ya sudah kita dapatkan di sisi Allah Taala. Tidak berkurang sedikit pun pahala kita. Justru berkurang itu kalau kita menyesal. Kenapa saya kasih? Ya. Tapi kalau kita ikhlas, ya ikhlas karena Allah Ta'ala. Meskipun nanti ternyata belakangan ketahuan ditipu, ya itu urusan yang bersangkutan kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi prinsipnya boleh ya meminta-minta kalau memang ada kebutuhan. Ya, tetapi ya jangan ya melampaui hajat. Ya. Jadi beliau juga watahridhon 'alal qanaah. Ya, sebagai bentuk upaya beliau memotivasi para sahabat itu untuk bersikap qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa hassan 'alal isti'faf, dan juga mendorong mereka untuk menahan diri dari meminta-minta. Bahkan meskipun butuh, sikap yang terbaik itu adalah kita tidak meminta-minta. Ya. Makanya di kelanjutan hadis ini Nabi SAW mengatakan, ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu ankum. Apa saja harta yang aku punya, yang ada padaku, itu maka tidak ada yang aku sembunyikan dari kalian. Ya. Kalau ada yang datang minta, Nabi punya, beliau memberikan. Ya, ini kedermawanan ya, Nabi SAW. Ya. Tetapi beliau mengingatkan ya bahwa wa may yasta'fif yu'ifahullah. Siapa yang mau menjaga dirinya, tidak meminta-minta belas kasihan orang lain, maka niscaya Allah juga menjaganya, ya, memberikan iffah, ya, memberikan apa? Kalau Ibnu Alan mengatakan yarzuqahul iffata fayasir afifan qanu'an. Allah menganugerahkan kepadanya perasaan iffah tadi. Memiliki kehormatan untuk tidak meminta-minta kepada orang lain, sehingga dia menjadi orang yang afif qanu', jadi orang yang menjaga diri dari sikap mengemis dan juga senantiasa merasa cukup qanaah dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang berusaha merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan, maka niscaya Allah akan menganugerahkan kekayaan kepadanya. Ya. Jadi yastaqni maksudnya ayuzhirul ghina bita'affufi amma fi aidin nas. Dia menampakkan kecukupannya sehingga tidak meminta-minta apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi bahkan di dalam ayat Al-Qur'an itu orang-orang semacam ini disebutkan oleh Allah Ta'ala, yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Mereka itu dikira oleh orang yang tidak tahu itu, oleh orang biasa yang tidak mengetahui secara persis, mereka itu dikira sebagai orang kaya. Yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf, karena mereka menahan diri tidak meminta-minta. Sehingga orang yang tidak mengenalnya itu mengira bahwa mereka ini orang kaya karena nggak pernah minta-minta. Nah, ini juga di satu sisi ikhwafillah menjadi pengingat juga bagi kita untuk peka terhadap keadaan saudara kita yang lain, ya, peka. Jadi jangan sampai karena dia kita lihat sekilas dia baik-baik saja, ya. Padahal sebetulnya itu adalah sikap iffah dari yang bersangkutan. Dia tidak menampakkan kelemahannya ya kepada orang lain. Nah, maka pintar-pintarnya kita untuk mengetahui itu. Makanya sedekah itu justru lebih tepat pada orang semacam ini. Ya, di awal ayat yang tadi kita singgung itu Allah sebutkan lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard. Ini orang-orang sebetulnya fakir mereka. Bukan sekedar miskin ya, fakir. Ya, sebagian ulama fakir itu lebih parah ya daripada miskin. Meskipun ada juga yang maknanya sebaliknya ya. Jadi mereka itu fakir sebetulnya. Tetapi itu tadi, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf.
orang-orang yang tidak tahu mengira mereka itu orang agnia karena mereka menjaga diri dari sikap meminta-minta. Nah, maka orang seperti inilah justru ya yang mestinya kita bantu, ya, yang kita berikan sedekah kepada. Ya. Jadi dari sisi orang yang butuh dia nggak minta gitu, tapi dari sisi orang lain saudaranya itu mestinya peka. Jangan karena nggak minta lantas nggak dikasih. Paham maksudnya ya? Nah, ini hanya bisa terjadi kalau sekali lagi ukhuwah itu sedemikian kuat. Ya, umat Islam memiliki syu'ur jama'i, ya, yang bisa rasa berjamaah itu yang betul-betul kental. Sehingga bisa merasakan saudaranya meskipun kelihatan saudaranya ini tidak butuh padahal sebenarnya dia membutuhkan, ya. Baik, kemudian di akhir hadis ini Nabi SAW mengatakan wa may yatasabbar siapa yang berusaha bersabar yusabbirullah maka niscaya Allah anugerahkan kesabaran kepada. Ya, maknanya ya, jadi wa may yatasabbar ay yatakallafu as-sabr ala dhaiqil 'aish. Jadi dia berusaha bersabar atas beratnya, ya, atas kesempitan hidup ini, ya, dan sebagainya. Dia berusaha bersabar atas berbagai macam kesulitan yang dia alami. Maka yusabbirullahu ay yu'tihi min haqa'iqis sabr. Allah akan memberikan kepadanya hakikat kesabaran. Ya, hakikat kesabaran, ya. Makanya bersabar itu juga perlu latihan, ya. Jadi bersabar itu bukan sesuatu yang kita tuh dilahirkan sudah punya, yang given, bukan. Sabar itu sesuatu yang kita latih, yang kita tempa. Makanya ya berusaha untuk bersabar, ya. Ini yang disebutkan ya tasabbar, ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidaklah seseorang diberikan karunia yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Jadi kesabaran inilah salah satu bentuk karunia terbaik yang Allah berikan kepada seseorang. Insya Allah nanti di hadis-hadis berikutnya kita akan lihat fadilah kesabaran ini sangat banyak. Bukan hanya di akhirat kelak, bahkan sejak dalam kehidupan dunia fadilah kesabaran itu juga Allah berikan. Wallahu a'lam bissawab.